Untuk koordinator massa yang menggunakan jam tangan, silahkan ke samping kiri dan samping kanan, menjaga sayap kanan dan sayap kiri. Ya, semua baris. Terus saja. Ya, ini dia. Kita melakukan aksi damai, jangan sampai mengganggu kepentingan publik. Tolong ya, tolong. Bahwa Indonesia mendukung perdamaian. Bahwa tidak semua Indonesia ingin ada perpecahan, hanya mendukung sepihak, tetapi mengabaikan pihak lain. Jadi dalam hal ini, semua mendukung. Ya, luar biasa. Aksi ini adalah aksi damai. Ya. Palestina, Israel, hidup berdampingan. Ya, massa sudah mulai bergerak menuju kedutaan Amerika. Ya, ada mobil plat merah, biar mereka semua melihat. Ya, pejabat-pejabat, ayo pemimpin-pemimpin negara, jangan berat sebelah, jangan hanya Ya, Bang Raymond, tolong berapa? Euforia dengan Palestina. Tidak akan berdamai mereka jika hanya berdiri di satu Massa sisi. dari Lina, silahkan maju ke depan. Ayo. Massa dari Lina, silahkan maju ke depan. Buka hubungan diplomatik dengan Israel kalau mau damai. Berikan cipta. Sementara peserta aksi membentangkan spanduk kedutaan besar Amerika. Peserta aksi damai Indonesia. Ya. Ya, saat ini sedang menghentikan kita. Ya, ini menghadap ke kedutaan besar Amerika. Tadi Pak Santiamer sudah berorasi menyatakan, ayo Amerika dukung perdamaian. Dukung perdamaian Israel, Palestina, Israel, Palestina. Indonesia mendukung IM, Indonesia mendukung aksi damai Adam, Israel, Palestina. Berdamailah, perang hanya memberikan derita untuk rakyat yang tak berdosa. Be at peace. War only brings suffering to innocent people. Lihat korban rakyat Palestina. Sandera Israel. Ayo bangun semua, bangun. Bangsa Israel berhak damai. Bangsa Palestina berhak merdeka dan damai. Hentikan politisasi konflik Hamas Israel. Ya. Semua saat ini sedang menghentikan kita. We bless Israel and Palestine for peace and independence. Dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Lilin nyalakan. Sudah matikan, Bang. Yuk, mari kita nyanyikan lagu perdamaian. Ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Michael Jackson, Heal the World. Kita nyanyikan, kita sampaikan kepada kedutaan besar Amerika bahwa
dan juga dunia bahwa Indonesia ingin menjadi buruh damai dari Israel dan Palestina, saudara. Betul, betul, betul. Ormas apapun kalian, agama apapun, jangan sampai kalian menjadikan Indonesia kehilangan posisi strategis dalam politik luar negeri, saudara. Betul. Kami di sini mendukung Indonesia sebagai juru damai antara Israel dan Palestina. Maka dari itu, mari nyalakan lilin, kibarkan bendera tinggi-tinggi, dan nyanyikan lagu Hear the Lord, Michael Jackson. Sembari kita berangkul tangan semua, saudara. Wih, mantap. Ya, ada peserta, ada yang ditugaskan berdiri di depan jalan ya, di Bundaran Patung Kuda. Ya, itu Bundaran Patung Kuda. Ini aksi damai. Jadi habis ini selesai makan siang bubar. Ya, tidak ada aksi bakar-bakar, nggak ada. Ya, ini awal. Inilah dia aksi damai. Bapak Ibu sekalian, di sana Monas. Ya, ini Indonesia wajib melaksanakan kita netral dan proaktif, tidak memihak salah satu pihak dan mengutuk pihak lainnya. Tegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tegakkan konstitusi sebagai landasan hukum bangsa Indonesia. Indonesia bukan negara agama atau negara sekuler. Tegakkan HAM serta hentikan segala bentuk dan upaya diskriminasi, persekusi, intoleransi, dan intimidasi. Tindak tegas dan adili pengganggu ketertiban umum dan perusak kepentingan nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Indonesia juru damai. Israel, Palestina, mantap. Tegakkan HAM untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bangsa Israel berhak damai. Bangsa Palestina berhak merdeka dan damai. Hentikan politisasi konflik Hamas, Israel. Ya. Mobil komando lagi siap. Ini nampaknya titik terakhir. Jadi tidak jadi ke Istana Negara. Nampaknya tidak diberikan izin untuk ke Istana Negara karena menjelang pemilu. Maka hanya diizinkan di depan Kedutaan Amerika dan kemudian di Patung Kuda. Ya, itu Patung Kuda. Ya. Ya, aparat semua berjaga bersiap, aparat kepolisian. Sementara banyak pengendara motor semua melihat ke sini, bisa dilihat pengendara motor. Ini aksi damai, benar-benar ramai, pecah semua. Teman-teman semua, ya, Patung Kuda segera merapat menuju mobil komando. Dimohon para koordinator massa untuk menggerakkan masyarakat menuju mobil komando. Ayo, diamin aja. Silakan para massa dari IM Adam Indonesia memberkati aksi damai. Silakan kumpul kembali di mobil komando, kita kumpul. Santiaber lagi bicara. Disinilah titik inti daripada aksi damai kita. Indonesia memberkati. Ya, pertama dalam sejarah. Kumpul semuanya, tidak ada yang di pinggir. Bendera Israel dan bendera Semua Palestina masuk dalam barisan. Berdampingan, sama tinggi. Indonesia sebagai penengah. Tolong koordinator massanya mengajak massanya ke sini, tolong. Diajak massanya itu. Silakan bawa ke sini massanya. Berdiskusi. Kita kumpul untuk menyuarakan kegelisahan kita, menyuarakan apa yang menjadi persoalan anak bangsa.
Ya. Silakan berkumpul kembali. Yang di taman, Jadi silakan masuk barisan. Bukan Yang di bawah pohon, silakan masuk. Demo anarkis. Ya. Ini aksi damai. Adam. I am Adam. I am Indonesia mendukung aksi damai Israel Palestina. Ya. Ya, ini Pak Santiander lagi keras-keras sama aparat. Mari kita ambil aja. Nggak bisa. Santiander. Teman-teman yang itu mana? Habib, itu benar. Justru pesan itu harus kami sampaikan, Pak. Kenapa ini kita takut? Terus apa lagi? Udah titik. Ya, betul. Yang terima kasih bendera. Apa masalahnya? Laporkan saya, tangkap saya. Yang itu permenlu untuk Pemda. Tapi kalau yang ini yang bendera Israel yang tidak. Nanti diumumkan. Ya. Siap. Semua bendera Maju terus. dikibarkan. Bendera Israel Palestina dikibarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon orator tenang dulu. Saya Kapolres Metro Jakarta Pusat yang sejak pagi melayani Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi. Siap. Ya, kami terima kasih aspirasi sudah disampaikan secara tertib, baik dari sejak kedutaan Amerika sampai dengan di lokasi ini. Kami ucapkan terima kasih sudah dilaksanakan dengan tertib. Yang berikutnya perlu kami sampaikan berdasarkan peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2019 saat ini memang Peraturan Menteri Luar Negeri untuk pengibaran bendera Israel itu dilarang. Silakan menyampaikan aspirasi, silakan, tetapi ketentuan tetap harus dilakukan. Silakan koordinasi, lanjutkan aksinya, tetapi tanpa menggunakan atribut bendera Israel. Terima kasih. Terima kasih sudah terlihat. Keputusan Menteri Luar Negeri menyebabkan tetapi bendera yang 3 merah putih di atas, Israel di kanan, Palestina di kiri tetap dibiarkan. Karena itu Gus Dur juga mengatakan soal Permenlu nomor 3 saya tanggung jawab. Ya, itu bukan untuk masyarakat tetapi untuk Pemda. Ini Gus Dur ini memberi contoh yang baik. Tangkaplah Gus Dur ini. Ya, tangkap. Jadi saya minta tolong teman-teman kita hargai himbauan Bapak Polisi yang bendera Israel dan Palestina turunkan, kecuali yang 3. Bapak Polisi, 3 bendera ini melambangkan apa? Indonesia adalah negara non-blok, negara bebas aktif. Dia harus berperan sebagai pendamai, makanya dia posisinya di tengah dan lebih besar ukurannya. Indonesia harus kembali menjadi martabatnya, menjadi Indonesia sesungguhnya, tidak memerah, tidak mengutuki, tetapi jadi juru damai. Setuju? Turunkan bendera Israel sama Palestina, kecuali yang 3. Itu boleh. Itu melambangkan Indonesia harus berdiri di tengah. Indonesia adalah negara besar. Indonesia harus tampil jadi juru damai. Indonesia adalah negara non-blok. Indonesia adalah negara yang bebas aktif. Kalau hanya pidato presiden kita hargai, tetapi itu bukan landasan konstitusi Bapak Ibu. Tetap kita dukung Indonesia yang jaya dan luar biasa dan tidak berpihak, itu saja. Ini Gus Dur, tolong tunjukkan Bapak Ibu. Gus Dur ini coba kesana dulu, biar Bapak itu lihat. Gus Dur coba, foto Gus Dur, coba dikasih tunjuk. Kasih tunjuk itu Pak Polisi itu. Apa kata Gus Dur? Ya, jadi begitu Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan. Baik, silakan Pak Habibudin menyampaikan aspirasi kita, dan ini nanti kita secara damai, tidak menutup pemerintah, tidak membenci pemerintah, tetapi mengingatkan pemerintah supaya pada jati dirinya. Pemerintah dan petinggi atau lembaga penyelenggara negara Republik Indonesia jangan didikte oleh non-state actor.
Ya, tidak boleh penyelenggara negara, tidak boleh pemerintah dikendalikan, didikte oleh siapapun di Indonesia ini, terutama juga oleh ormas-ormas tertentu, tetapi harus tunduk kepada konstitusi. Bapak Ibu, negara Indonesia bukan negara agama. Negara Indonesia bukan negara sekuler, tetapi Indonesia adalah negara Pancasila. Kita dukung itu. Kita dukung pemerintah. Kita dukung Pancasila. Pancasila tidak harga mati itu. Ini perjuangan kami Bapak Ibu. Ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Semangat persatuan kita adalah semangat sila ketiga Pancasila. Ini tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh ditawar-tawar. Kami minta petinggi lembaga tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri, mari Bapak, kami mendukung 100% Bapak-Bapak sebagai alat bela negara untuk menegakkan Pancasila. Tidak memihak untuk menegakkan Pancasila. Kalau ada orang yang mengintimidasi, melakukan pembohongan, tolong Bapak-Bapak panggil itu yang melakukan kebohongan publik. Bina mereka. Bukankah tugas negara ini adalah salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan membodohi, kami hormat hukum, kami hormat kepada bapak-bapak polisi. Jadi itu posisi kami Pak, dari Galarua, jaga Pancasila dan Khatulistiwa, dari masyarakat hukum adat Nusantara. Jadi jangan ada sesuatu kekuatan apapun di Indonesia ini yang mengatakan bubarkan masyarakat hukum adat Nusantara. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab Indonesia belum ada, masyarakat hukum adat Nusantara sudah ada. Sebelum saya lahir, masyarakat hukum adat Nusantara sudah hadir. Maka mari kita hormati mereka sama dengan tugas bapak-bapak polisi ini kita hargai dan hormati. Kami menghargai dan mendukung 100%. Oleh karena itu, ini saya akan sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah, wahai pemerintah, eksekutif, berlaku adillah di dalam menangani konflik-konflik di dunia ini. Jangan berpihak kepada salah satu pihak, jangan mengutuki pihak yang lain, tetapi Anda sebagai juru damai. Karena itulah amanah konstitusi kita, yaitu sebagai turut aktif menciptakan keadilan dunia berdasarkan keadilan dan betul nggak? Itu jadi kami harap pemerintah jangan ragu-ragu. Kalau ada kekuatan tertentu di Indonesia ini yang mengintimidasi pemerintah, lawan. Wahai menteri yang Anda di bidang politik hukum dan HAM, ya, tolong bapak-bapak menteri Menko Polhukam mengeluarkan kata-kata yang sejuk, tidak membeda-bedakan agama, suku dan ras, sehingga di masyarakat ini ada keterbelahan. Banyak orang diam bapak-bapak, tidak setuju, tetapi mereka diam, ingin toleransi dan kedamaian itu berjalan dengan baik. Wahai kau DPR Republik Indonesia, kau adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Anda bukan Dewan Partai Rakyat. Anda telah mengkooptasi dan mencuri kedaulatan rakyat. Laksanakan tugasmu. Jangan ikut-ikutan ormas untuk mengutuki suatu bangsa atau membelah bangsa lain. Anda sudah salah kaprah. Wahai ketua DPR, juga wahai ketua MPR, saya mengerti posisi kamu. Rakyat mengerti posisi kamu. Karena Anda dibonsai, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal semestinya MPR itu adalah lembaga tertinggi rakyat. Kami berjuang, wahai MPR, untuk posisi Anda kembali menjadi lembaga tertinggi rakyat Indonesia. Wahai ormas-ormas yang merasa kuat di Indonesia ini bukan negara agama, ini bukan negara sekuler. Stop mengintimidasi siapapun di negara ini. Apakah pemerintah, apakah eksekutif, siapapun, stop mengintimidasi. Wahai pemimpin agama, penakut, pengecut, Anda harus berani menyuarakan kebenaran. Berikan bimbingan moral kepada pemerintah, berikan bimbingan moral kepada penyelenggara negara. Berikan bimbingan, Anda tidak harus berpolitik. Sekali lagi saya tegaskan, Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan negara sekuler. Kenapa kita melakukan pembelaan yang luar biasa? Sementara di Indonesia ini banyak yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Bapak Ibu, Bapak Polri, Bapak TNI yang kami hormati, kami sangat bangga kepada TNI karena Anda dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demikian juga Polri. Tetaplah pada pembelaan sebagai alat bela negara.
Kalau ada yang macam-macam di Indonesia ini Pak, tidak peduli siapapun dia, panggil dan tidak. Jangan takut. Jangan kalau misalnya lembaga ini mengadukan ke Istana Agama, prosesnya cepat sekali. Tetapi kalau yang jelata yang mengadukan bisa 10 bulan 1 tahun. Jangan begitu Bapak Polri, proses saja. Proses saja. Ya, ini yang kami inginkan. Jadi janganlah diskriminasi. Bapak Ibu juga menyaksikan bagaimana di suatu daerah pembubaran agama secara paksa, pembubaran ibadah secara paksa, penutupan rumah ibadah secara paksa. Kami mohon Bapak Polisi panggil mereka dan bina, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jangan ada lagi diskriminasi, jangan ada lagi persekusi, jangan ada lagi intoleransi di Indonesia ini. Kami mohon Bapak Polisi, kami hanya berharap kepada Bapak Polisi. Tetapi kalau polisi tidak bisa memenuhi harapan rakyat, kemudian rakyat kecewa kepada polisi, jangan salahkan rakyat. Kami 100% percaya kepada polisi. Juga hal-hal yang lainnya kami mohon di daerah-daerah lain ya, kami memohon pemerintah bersikap adil dan bersikap adil. Ini yang ingin saya sampaikan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain menyampaikan secara singkat karena teman-teman ini juga udah panas. Bapak polisi juga mungkin udah capek. Silakan Pak Habibudin. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Abang Santi Amel. Sila lagi. Yang menginspirasi, yang berani mengadakan aksi damai, mengibarkan 2 bendera yang di luar sana sudah perang. Saudara-saudara, kami di Indonesia, di Jakarta khususnya, terpanggil sebagaimana saudara kami di Papua yang mengibarkan 3 bendera juga, mengajarkan perdamaian lain sebagainya. Padahal kita paham bagaimana keadaan di sana, tetapi untuk hati kemanusiaan, perdamaian, mereka lebih terpanggil daripada kita yang di DKI Jakarta, saudara. Saudara-saudara semua, perlu diketahui bahwa telah hilang di negara kita kemerdekaan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat, saudara. Betapa banyak rumah-rumah ibadah yang dibubarkan paksa oleh oknum yang lakunya orang beragama, saudara. Bahkan dilindungi oleh ormas yang menjual labelisasi agama, saudara. Bahkan saya di sini yang kemarin saat itu mendemo di Majelis Ulama Indonesia, yang dimana Syekh Panji Gumilang, seorang pemikir, seorang bapak bangsa yang berani melanjutkan ajaran daripada Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau dipersekusi, beliau dikatakan sebagai penista agama, bahkan sampai saat ini beliau sedang disidang, saudara. Saya mohon doa dari para peserta untuk guru kami Syekh Panji Gumilang agar Allah mudahkan segala urusannya dan Allah balas segala kezalimannya itu, orang-orang yang telah menggunakan agama sebagai alat politisasi, terlebih lagi menuju Pilpres 2024, saudara. Dan saudara perlu diingat, Pak Polisi, kita di sini tidak hanya ingin mengibarkan bendera Israel, tidak, dan juga tidak ingin mengibarkan bendera Palestina, tidak. Tapi Allah, kami di sini ingin menjadi sebagai juru damai, memberikan inspirasi kepada pemerintah negara bahwa Indonesia harus berdiri di tengah, menjadi juru damai, bukan mengutuki salah satu pihak dan memihak pada salah satu pihak. Hati-hati, saudara. Terlebih lagi, ini momentum konflik Hamas Israel sering dipergunakan oleh orang-orang politik. Kurang ajar ini, saudara. Rakyat sipil jadikan sebagai pendulang suara. Rakyat sipil dijadikan untuk mengumpulkan donasi. Betul, ya betul, saudara-saudara. Saudara, tentu kita ingat, saya seorang muslim, bahwa dalam Islam bagaimana kita bisa memikirkan yang jauh, memberikan donasi yang jauh, tetapi samping rumah kita orang Islam masih ada yang nggak bisa makan.
Gak usah mikir jauh-jauh negara lain, tapi makmurkan dulu negara rakyat Indonesia, saudara. Jangan kita terprovokasi, apalagi didramatisir dengan eksistensi agama. Demi Allah, jika Tuhan Maha Kasih, maka mustahil Tuhan punya musuh. Betul. Tuhan Maha Rahman, Maha Penyayang, mana mungkin Tuhan punya musuh? Sehingga jika ada sekelompok kiai, ulama, ustaz mengatakan ini adalah musuh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memiliki musuh, saudara. Dia hanya covernya sebagai seorang sosok beragama. Agamanya hanya di baju, tapi tidak masuk ke dalam hati, saudara. Saya di sini memutuskan untuk bergabung bersama Galarua. Bukan berarti apa-apa, tapi ini merupakan keresahan bersama. Terima kasih, betul. Oleh karena itu, marilah kita suarakan perdamaian, suarakan bahwa Indonesia adalah menjadi negara juru damai untuk perdamaian Israel dan Palestina, saudara. Sekian dari saya, selanjutnya dari Bu Lina. Oh, teman-teman yang membawa bendera, 3 bendera ya, tolong datang ke sini. Tolong datang ke sini. Kalau ada aparat pemerintah yang melarang Anda membawa, beritahu saya. Ini yang membawa bendera ini kenapa hanya tinggal 4? Apakah Anda diteror atau dilarang pemerintah atau aparat keamanan? Bawa ke sini. Bawa ke sini. 3 bendera. Yang satu bendera jangan, kecuali merah putih. 3 bendera bawa ke sini. Kalau ada yang melarang, beritahu saya. Permenlu, oke, saya akan hadapi. Menteri Luar Negeri jangan mengintimidasi masyarakat, jangan membodohi. Ya, kita bukan melawan pemerintah, bicara yang betul. Ini Gus Dur ini, kalau pemerintah Permenlu mau tangkap ini Gus Dur ini. Ya, jangan membodohi rakyat. Tugas Anda adalah mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Itulah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Saya katakan, maaf, beribu-ribu kali maaf. Wahai kaum Menteri Luar Negeri, jangan coba-coba mengintimidasi rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Anda tidak siapa-siapa. Rakyat Anda tidak siapa-siapa. Rakyat ajari, beri kepintaran, beri pencerdasan, sama seperti bapak-bapak polisi ini, sama seperti tadi keamanan panggil saya. Kita berbicara baik-baik, dan saya terima kasih bapak. Dan itulah yang diinginkan oleh rakyat, persuasi dan pembinaan, bukan pembodohan. Oke, dilanjutkan oleh teman-teman, silakan. Ya, bersama ini kami anak bangsa ingin meminta, satu, Indonesia sebagai negara non-blok dengan politik luar negeri bebas aktif harus mengambil peranan penting sebagai juru damai di antara negara-negara dunia yang tengah berkonflik dan tidak memposisikan diri ke salah satu pihak atas dasar kemanusiaan. Kedua, meminta pemerintah melalui pejabat-pejabat yang terkait tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal terhadap sesama anak bangsa, agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga dalam balutan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, atas dasar kemanusiaan, kami menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia sendiri dalam banyak hal terhadap pemerataan kesejahteraan, kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan yang diakui oleh negara dalam lindungan konstitusi Undang-Undang 45. Perlakuan diskriminasi juga intoleransi yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain. Yang keempat, meminta pemerintah lebih mengutamakan kemanusiaan terhadap anak bangsa sendiri yang ditimpa musibah dibandingkan bangsa lain. Seperti contoh terkecil adalah korban bencana longsor di Humbasa, Tabanan Utara, Sumut dan di beberapa daerah-daerah lain yang tertimpa bencana harus menjadi perhatian lebih pemerintah Indonesia agar dapat mengayomi rakyat sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Ya, Teman-teman semua, aparat kepolisian, dari Galarua. Dari Galarua, ya. Ada dua lagi acara. Ya, dari Galarua. Pertama sebelum penutupan. Jaga Pancasila, Zamrud Kami Katolik. Ormas. membacakan ikrar nasional Ya, Masanya berapa? anak bangsa Indonesia sekitar 1.500 yang selama ini sampai 2.000. diabaikan sesudah Sumpah Pemuda Ya. tanggal 28 Oktober 1928. Saya minta teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang lain mengikuti ya. ketika nanti saya Ayam itu mengucapkan ikuti Indonesia apa yang saya katakan. mendukung aksi damai Setuju. Israel Palestina. Baik, ikrar nasional anak Indonesia bangsa Indonesia. Aksi damai. Pertama, kami anak bangsa Indonesia Dari Bandung Irian. Bandung Irian. mengaku Media. berideologi yang satu, Oh. yaitu Pancasila. Kami anak bangsa Indonesia mengaku berkonstitusi yang satu, Mengaku berkonstitusi yang satu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. yaitu ormas. Jadi kita bergerak di bidang Kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, pendampingan hukum, mendorong juga tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia adil dan mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Jakarta tanggal 20 Desember 2023. Atas nama masyarakat hukum adat Nusantara dan masyarakat pada umumnya, yang tergabung di dalam Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa. Terima kasih. Ya, silakan untuk Mas Leman setel Satu Nusa Satu Bangsa. Sebagai penutup, mari kita berangkulan teman-teman semua. Kita tidak melihat perbedaan yang ada pada diri kita. Kita tidak melihat perbedaan agama kita. Tetapi kita satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa. Ya, silakan Mas Lemon, silakan setel Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo abang-abang di kepolisian, mari kita bersama-sama menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Sekalipun abang-abang di sana lebih berpangkat daripada saya, tapi abang tetap sama dengan saya, hanya beda seragam saja.
Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah berlelah di jemur panas matahari. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia, Polda dan Kapolres. Terima kasih sekali lagi juga Bapak TNI. Ingatlah Bapak-Bapak, kami selalu bersama Bapak-Bapak di dalam menegakkan keadilan dan hukum. Kami menghimbau sekali lagi, tolong bebaskan Panji Gumilang. Tolong bebaskan Panji Gumilang. Tolong bebaskan Panji Gumilang. Juga kami berharap, tolong bebaskan Indonesia dari hoax dan kebodohan. Tolong itu para cawapres dan capres yang menggunakan identitas meraih suara diperingatkan oleh Bapak polisi. Dipanggil saja Pak. Ini Indonesia akan berbahaya kalau Anda bicara begitu. Gak usah takut Bapak-Bapak. Ya, panggil saja, dibina. Anda baru. Terima kasih kepada dari kita, teman-teman. Masalah lagi mic-nya. Oke. Luar biasa. Ya. Jadi pesannya tadi luar biasa Pak Santi Amer ya. Ya, tadi ini kita live-kan tadi waktu intimidasinya tadi dari Kemenlu tadi ya, dari mobilnya Kemenlu tadi ya. Kita live-kan tadi. Itu Kapolres itu, Kapolres Jakarta Pusat. Oh, Kapolres. Oh, tadi ya yang mobil tadi ya. Oh, bukan dari Kemenlu ya. Bukan, dari Kapolres Jakarta Pusat. Dia mengutip peraturan Menteri Luar Negeri mengenai pelarangan pengibaran bendera Israel di daerah ya. Di daerah. Itu kan peraturan untuk pemerintah daerah. Nah, dia sebagai Kapolres dia menganjurkan untuk menurunkan bendera Israel. Tapi Pak Santi Amer tadi nggak mau, tetap berkibar. Jadi yang ada yang 3 bendera, jadi bendera Israel, bendera Palestina, sama bendera Indonesia, yang 3 itu, yang satu kesatuan itu jangan diturunkan. Tapi yang sudah terlepas, Israel sendiri, Palestina sendiri itu diturunkan nggak apa-apa. Jadi Pak Santi Amer besok Pak Santi Amer dijemput paling besok gitu. udah siap untuk ditarik dia. Tapi jadi top dia nih, jadi Iya dong. jadi Harus dong. Jadi ini seluruh Indonesia kan, di Lampung terutama Lampung, daerah pemilihan Lampung nih, tuh Pak Santi Amer, biar jual Indonesia, ya Pak Santi Amer, pecah. Pak Santi Amernya diinterview dong, Pak Santi Amernya diinterview lagi, terakhir. Pak Paul. Ya. Paul. Selalu Pak, saya David yang dulu pernah nanya-nanya sering. Luar biasa Pak David Onibala ya. Ntar malam saya ikut sosial politik. Oh iya. Oke. Pamit ya Pak Pak ya. Pak Santi Amernya diinterview dulu Pak, terakhir Pak. Ya, Santi Amer, mana dia? Ini lagi mau turun. Lagi mau turun. Ya, jadi tadi pesannya luar biasa tuh, pesannya Pak Santi Amer. Terus di depan kedutaan tadi juga bagus. Heal the world ya. Lagu Heal the World, jadi pada ngintip semua tuh dari jendela kedutaan Amerika. Kaget mereka lihat, ada bendera Israel di Indonesia. Tumben. Ya. Jadi mudah-mudahan nih Pak Santi Amer ini jadi viral dan terus masuk dia ke DPR. Amin ya, kita dukung Pak Santi Amer ya. Pak Santi Amer, sini, ini dunia mau bertanya nih. Ya, luar biasa, pecah sekali tadi. Ya, terima kasih. Hebat sekali tadi itu dilarang sama Kapolres. Ya, saya tantang. Ya, karena itu Permenlu nomor 3 itu 2019 itu mereka bilang tidak boleh. Saya katakan itu adalah Permenlu nomor 3 untuk Pemda, bukan untuk masyarakat. Kalau Menlu keberatan, tangkap saya. Saya akan hadapi itu Menlu. Siapa? Ya, jangan melakukan suatu pembodohan ke mata masyarakat. Ya. Jangan melakukan, karena itu masyarakat boleh mengungkapkan atau menyampaikan apapun pendapatnya. Asal jangan menghina atau memaki-maki pemerintah. Ya. Ya, jangan menginjak-injak bendera merah putih, itu tidak boleh. Tetapi menyampaikan pendapat dan mengibarkan sesuatu yang tidak dilarang undang-undang,
rakyat itu berhak dan rakyat itu adalah pemegang tertinggi kedaulatan di negara ini. Jadi Menlu jangan coba-coba. Anda keberatan tangkap saya, panggil. Ya. Anda kan hanya mendasarkan diri kepada pidato-pidato presiden. Kenapa Anda tidak mendasarkan diri kepada sikap daripada politikus Dur, ataupun Soeharto, ataupun Habibie? Anda tidak fair. Bagaimana posisi Indonesia seharusnya, Pak? Seharusnya juru damai itu seperti tadi bendera 3 itu, Indonesia itu adalah negara besar. Dia harus jadi juru damai karena itu amanah konstitusi. Negara non-blok, bebas aktif, dan dia turut aktif menciptakan ketertiban dunia. Ya. Berdasarkan keadilan dan berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Itu kan perintah undang-undang dasar. Kenapa dilanggar? Saya mau tanya. Jadi, dan saya mau ngomong, coba jelaskan Ibu Menlu, coba jelaskan siapapun Anda yang mendukung Palestina. Saya tidak mengertikan hak Anda. Apa keuntungan yang diperoleh rakyat Indonesia dengan mendukung itu sehebat mungkin itu Palestina? Saya mau tanya apa? Ekonomi kah apa? Coba tanya. Jadi Anda jangan mau dikendalikan oleh kekuatan tertentu. Itu yang rakyat tidak suka. Walaupun rakyat ini diam sekarang saatnya rakyat berbicara. Ya. Jadi bagaimana seharusnya Kementerian Luar Negeri? Seharusnya Kementerian Luar Negeri itu mengutamakan kepentingan nasional. Sign out ya, sayang sekali. Oke saudara, luar biasa dia acara hari ini cukup sukses ya. Ya. Oke, lanjut teman-teman dimanapun Anda berada tadi ya, ada tadi aparat keamanan TNI menghimbau supaya saya tidak mengibarkan bendera Israel. Saya katakan apa dasar hukumnya? Ada Permenlu nomor 3 tahun 2019. Pak, Permenlu itu untuk Pemda, bukan untuk masyarakat. Kalau itu Menlu keberatan, bilang sama dia, kami tidak mau tetap mengibarkan bendera Israel. 3, ada bendera merah putih dan Palestina. Itu ketegasan saya. Kapolres juga menghimbau, saya juga sampaikan demikian. Kalau Anda melarang, saya tunjukkan foto Gus Dur. Nah, tangkap ini Gus Dur ini. Ada bendera Israel sebelah kanan, bendera Palestina sebelah kiri. Tangkap ini Gus Dur. Kenapa Anda diam? Bagaimana sebaiknya pemerintah Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terhadap Israel ini? Apakah harus membuka hubungan diplomatik atau bagaimana? Ya, jadi begini, tahap pertama itu sudahlah, kembalilah ke TikTok daripada bangsa ini, yaitu yang non-blok, bebas aktif, tidak memihak kemana-mana. Soal nanti tindak lanjutnya itu kita lihatlah. Tetapi posisikan dulu diri Anda bisa diterima oleh sebuah pihak. Coba kalau dua pihak berkelahi, terus kita memihak salah satu pihak, apa bisa kita damaikan? Kan nggak bisa. Si A dengan si B berkelahi, ya kita tahu mungkin si A salah. Tetapi kan kita ingin mendamaikan, terus kita memilih si B, yang nggak bisa kita damaikan. Ya kita harus netral. Oke, tadi ada rencana mau ke Istana Negara nggak? Oh, jadi apa? Nanti mengantar surat. Oh, ngantar surat ke Istana Negara. Ke DPR juga, ke MPR juga akan kita. Surat sudah siap? Sudah. Tinggal mengantar. Apa isinya, Pak? Ya itu tadi yang kita orasikan itu, menuntut. Ya, ada 5 tuntutan kita. 5 tuntutan tadi ya? Ya. Nanti bisa didengar lagi nanti. Bisa diulang. Bisa diulang. Oke, luar biasa, mantap. Tadi kedutaan Amerika itu paling intip semua tuh. Ya, kita menyanyikan Heal the World. Heal the World. Biar bangun mereka. Ya, mari kita bikin dunia ini lebih baik. Bikinlah dunia lebih baik. Anda, untuk saya dan untuk kita semua. Kenapa tidak wine? Untuk bapak-bapak itu bisa mencari hidup lebih bagus, hidup lebih layak. Jangan bawa mobil terus. Tidak perlu punya mobil. Kira-kira bagaimana? Kalau tidak bisa minimal anak-anaknya kan. Ya, itu dia. Jadi apa akan ada rencana aksi lanjutan, Pak? Tergantung nanti respon pemerintah. Ya, kalau pemerintah ini selalu melakukan katakanlah persekusi, diskriminasi, akan kita, Anda di pemerintah masih bagaimana termasuk ini capres dan cawapres. Ini boleh dibilang ini pengibaran bendera ini pertama sekali di Indonesia. Mungkin di dunia. Ya tidak tahu lah, tapi kita idenya adalah wahai kau Indonesia, kau adalah bangsa yang besar. Kembali ke kitokmu menjadi juru damai. Jangan berpihak, jangan mengutuki supaya Anda tidak dikutuki. Nah, itu aja. Bagaimana dengan media-media yang berat sebelah? Itu yang kita bilang kepada pemerintah, panggil dong mereka, kan menyebarkan kebohongan, hoax, panggil, bina. Kalau tidak mau dibina, binasakan, kan gitu. Pemerintah lagi ya? Iya dong, panggil dong, jangan dibiarkan. TV One, Tribun News, panggil. Anda harus memberitakan yang benar, tetapi pemerintah harus memberi contoh.
Lah pemerintah sendiri aja tidak memberi contoh, ya mereka ikut. Nah itu Nanti tunjuk hidung dia kan. Jokowi, Nah, Retno Marsudi itu Iya. mengutuk Israel. Bagaimana itu Pak? nah itu yang salah kan. Dan dia menceritakan itu perang Israel dengan Palestina dengan ini Hamas. Pemerintah berbohong, ya rakyat itu berbohong. Nah itu yang kita tidak suka. Oke, himbauan untuk ormas-ormas yang mendukung Palestina gimana Pak? Begini, kalau itu memang atas dasar ukhuwah Islamiyah silakan ya. Ya. Atas dasar ukhuwah Islamiyah silakan. Itu Ya. bagus, itu wajar itu. Ya. Tetapi jangan bawa nama negara, jangan memaksa negara untuk kepentingan sekelompok. Itu Ya. tidak suka. Sama Ya, dengan justru mendorong perpecahan ya. perpecahan. Nah, kalau atas dasar agama kita silakan aja. Kalau Tapi jangan agama bawa nama negara. jangan buat nama negara. Kan negara ini kan pluralis, bangsa ini pluralis Pak, bukan satu golongan, bukan satu jenis. Terus bagaimana dengan Panji Gumilang tadi ada? Ya Panji Gumilang menyuarakan- kita harapkan itu ya dibebaskan lah, karena akan dikriminalisasi dia. Dia dikriminalisasi. Tuntutannya kan aneh-aneh, penistaan agama apa? Ya. Jangan begitu. Ya, ini sekarang viral ini Pak, didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya Jadi berharap apa himbauan kepada pemerintah mengenai Panji Gumilang? bebaskan dia. Ya, bebaskan dia, terapkan hukum yang benar kepada dia. Udah, nggak usah mengada-ada. Ini saat ini baru sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Ya, Mungkin nggak kita akan berkembang jadi lebih besar lagi? bisa saja. 10.000, Bisa saja. puluhan ribu, ratusan ribu, Mungkin sudah separuh dari Indonesia. juta seluruh Indonesia. Iya, kalau misalnya pemerintah tidak adil dan selalu diskriminatif, maka akan terulang ucapan daripada Mr. Johannes Latuhar Hari. Iya. Kalau begini caranya, maka lebih baik kami pisah. Apakah pemerintah mau menjadi? Nah, TNI sama Polri saya percaya berpihak kepada rakyat. Iya. Saya percaya itu. Iya. Aduh. Begitu.